Bab 2857. Memilih batu mutiara. Jadi setelah selesai berbicara, Erikin berbalik untuk melihat Bulldor Chen dan yang lainnya. Karena kalian mau memilih dulu, aku pikir itu bisa dilakukan, kata Bulldor Chen. Yang lain berpikir sejenak dan mengangguk. Michelle Zhang ingin menangis tanpa air mata. Kenapa tiada angin dan hujan? Kedua kalian bertengkar, lalu aku harus kehilangan sepotong batu mutiara langit. Tapi masalah ini diangkat oleh Erikin, dia banyak membantu dirinya sebelumnya dan bahkan memberinya buah spiritual jahat. Michelle Zhang tahu bahwa jika dia menolak sekarang, itu akan membuat malu Erikin dan memandang Queen Li, jadi meskipun dia sedikit tidak berdaya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua orang setuju. Bahkan jika kamu mendapatkan batu mutiara langit terbaik, kami tidak akan keberatan. Teman kultivator Qin, kamu boleh memilih. Melihat kedua belah pihak setuju, Yilano Deng berkata langsung kepada Erikin. Namun dalam hatinya, Yilano Deng mencibir dan siap menyaksikan lelucon. Batu mutiara langit zaman kuno ini baru saja dia amati, dan bahkan mengaktifkan metode rahasia. Tetapi bahkan jika kerohanian dapat menembus cangkang kulit yang kokoh dan masuk ke dalam. Karena batu mutiara langit berjalan terlalu lama, Reiki di dalamnya juga bercampur, dan tidak mungkin untuk melihat apakah itu baik atau buruk. Adapun Bulldor Chen, dia sedikit mengernyit. Dia tidak seoptimis Yilano Deng, dia merasa bahwa Erikin tidak mudah terpancing, dan secara sukarela menderita kerugian. Namun, metode pembagian semacam ini tidak merugikan semua orang, jadi dia tidak keberatan. Teman kultivator Qin, kalau begitu hasil panen aku akan diserahkan kepada kamu. Michelle Zhang berkata dengan sedih ketika Erikin hendak berjalan. Dia selalu tidak beruntung, dan pilihannya kemungkinan besar adalah yang terburuk, jadi sebaiknya dia serahkan pada Erikin. Kamu mau pilih yang mana? Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Batu mutiara langit dengan bintik-bintik putih di kejauhan, aku pikir yang itu lebih baik, tetapi aku tidak beruntung, jangan dengarkan aku. Michelle Zhang menambahkannya segera setelah selesai berbicara. Oke, aku akan melihat lebih dekat. Erikin tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan berjalan menuju lokasi batu formasi tersebut. Adapun Queen Li, tentu saja, dia harus membantu memilihnya sendiri, dia datang ke sini memang demi ini. Namun, berpura-pura mencarinya dan membelai batu mutiara langit, Erikin memikirkan hal lain. Dia sedikit penasaran bagaimana Queen Li akan menangani situasi ini jika dia tidak menemukan dirinya. Apakah mengungkap identitas gadis suci dan menyingkirkan semua orang atau adakah cara lain? Tapi kalau dipikir-pikir, seharusnya tidak. Identitas Serlena Li telah dipersiapkan Queen Li dengan cermat selama beberapa dekade. Jika terungkap di sini dan semua orang terbunuh, itu berarti identitas ini akan dihapuskan. Selain itu, orang lain dapat mengatakan bahwa Michelle Zhang benar-benar menganggap Queen Li sebagai teman, dan Queen Li bukanlah tipe karakter yang dingin dan kejam yang dikatakan dalam kultivasi iblis, yang hanya memiliki keuntungan di matanya. Dia benar-benar tidak tahu, mengapa Queen Li memilih untuk bergabung dengan sekte sihir. Batu mutiara langit ini, Erikin sudah lebih dulu menyelidikinya saat semua orang berbicara. Sekarang setelah berpura-pura menyentuhnya sekali, Erikin mengambil dua dan melemparkannya langsung ke pinggiran. Adapun yang ketiga, Erikin berjalan menuju batu mutiara langit dengan bintik-bintik putih yang dikatakan Michelle Zhang. Setelah melihatnya lagi, Erikin terdiam beberapa saat, lalu dia ragu sejenak antara batu mutiara langit yang lain, dia memilih yang lain. Dengan cara ini, ketiga batu mutiara langit Erikin telah terpilih. Teman kultivator Qin, pemilihannya sangat cepat,
sepertinya dia punya ide bagus, mengapa kamu tidak membukanya untuk melihatnya? Ilano Deng memancing. Semua orang juga menoleh, sedikit penasaran apakah pilihan Eric Kin baik atau buruk. Ekspresi Queen Lee juga sedikit gugup. Batu mutiara langit memiliki terlalu banyak hubungan dengan perkembangan masa depannya. Tidak hanya terkait dengan promosi kultivasi, tetapi juga pertempuran wilayah rahasia galaksi, tingkat kekuatannya sendiri, dan bahkan status penerus Paviliun Tianling. Dapat dikatakan bahwa batu bintang langit adalah dasar dari semua ini. Tanpa hal ini, dia tidak dapat menyelesaikan terobosan, dan semuanya adalah omong kosong. Tentu saja, Queen Lee percaya bahwa selama ada batu mutiara langit di formasi batu tersebut, maka Eric Kin pasti bisa menemukannya. Tapi yang dia inginkan bukan hanya batu mutiara langitnya, tapi juga kandungan reikinya dalam ukuran besar, yang di luar kendali Eric Kin. Dan ekspresi Eric Kin sepertinya tidak meyakinkannya. Aku akan melihatnya. Melirik Eric Kin, Queen Lee tidak tahan lagi. Eric Kin juga mengangguk, bagaimana cara memotongnya, disampaikan lewat transmisi suara. Melihat batu mutiara langit hitam di hadapannya, Queen Lee menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan pedang spiritual. Di bawah mata semua orang, kulit batu mutiara langit itu pecah, memperlihatkan bagian dalamnya. Sayang, batu mutiara langit ini terkuras terlalu besar. Ketika mata semua orang jatuh, mereka semua menunjukkan penyesalan. Saat batu mutiara langit seukuran tengkorak dibuka, hanya ada batu mutiara sebesar telapak tangan di tengahnya yang memancarkan reiki. Di bagian lain, karena reiki habis, tampak kering dan pecah. Meskipun saat ini semua orang belum mengetahui apa itu batu mutiara, namun kualitasnya memang rata-rata. Hehe. Sepertinya keberuntungan teman kultivator Kin tidak terlalu baik. Ilano Deng diam-diam merasa lega, tetapi di permukaan, dia berpura-pura merasa kasihan pada Eric Kin. Menurutnya, kualitas batu mutiara seperti ini, meski ditempatkan di batu mutiara lain, sudah pasti rendah. Belum lagi, Eric Kin hanya memilih satu, dan mereka bisa mendapatkan dua. Queen Lee juga terlihat sedikit kecewa. Sebelumnya, dia pikir akan ada keajaiban, tapi ternyata inilah kenyataannya. Kekecewaannya bukan karena Eric Kin, tetapi karena nasib buruknya. Inti dari batu mutiara ini, dapat dengan mudah dia pastikan sebagai batu mutiara langit. Artinya, Eric Kin memenuhi janjinya pada dirinya. Hanya saja reiki di dalam batu mutiara langit ini kira-kira setara dengan 3 atau 4 batu roh. Itu jauh dari yang dia inginkan. Kualitas saja tidak cukup, apa yang bisa dilakukan Eric Kin? Melihat ini, Eric Kin juga menggelengkan kepalanya. Eric Kin tidak sepenuhnya yakin dengan kualitas batu mutiara langit tersebut. Walaupun dia dapat melihat aura batu mutiara langit yang beredar di dalamnya melalui kulit batu mutiara langit, dan menilai jenisnya, bukan berarti dia dapat menilai ukuran batu mutiara langit. Secara alami, tidak ada cara untuk menentukan apakah reiki yang terkandung di dalamnya memenuhi persyaratan Queen Lee. Membelahnya adalah satu-satunya cara. Dan melihat batu mutiara langit yang dipilih oleh Eric Kin, kualitasnya sangat buruk. Walaupun orang lain tidak membicarakannya, tetapi mereka sedikit bersemangat. Mereka juga khawatir sebelumnya bahwa Eric Kin memiliki rahasia khusus untuk memilih batu mutiara langit yang paling berharga. Dengan demikian, satu saja khawatirnya akan bernilai puluhan. Tapi yang jelas, Eric Kin memilih batu mutiara langit yang jelek. Maka peluang mereka untuk mengambil sesuatu yang baik akan bertambah besar. Kalau begitu batu mutiara langitku, bukankah? Michelle Zhang tiba-tiba berwajah pahit. Dia tidak tahu cerita di baliknya, jadi ketika dia melihat batu mutiara langit yang dipilih Eric Kin untuk Queen Lee hanya berkualitas ini, dia merasakan dingin di hatinya. Dia merasa kali ini,
batu mutiara langit dia pasti akan kurang beruntung. Bersambung.